Kalau presiden dihina, presiden bisa mengadu. Kalau presiden dikritik, presiden harus mendengar. Jangan sampai negara terlalu sibuk melindungi pejabat dari kata-kata, sementara kita lupa mensejahterakan rakyat dari rasa takut untuk berkata-kata. Nah, ini yang menarik. 2006 atau di sekitar 2007, seorang presiden kita melaporkan secara pribadi pada saat itu. Kita sebut saja inisialnya SBY atau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang melaporkan anggota DPR, gitu kan. Kemudian terbukti memang bersalah. Pak SBY, Presiden SBY ini langsung datang ke Polda untuk melaporkan bahwa dia merasa ini sudah penghinaan terhadap pribadi dan keluarga. Kan sebenarnya sudah ada instrumen dan contoh yang dilakukan pada saat itu, 2006 dan 2007 itu. Apakah kemudian di pemerintahan berikutnya kita jadi mundur? Karena yang kerap kali kita perhatikan, mulai dari 2009 sampai ke 2014 sampai 2024 ini, yang banyak melapor ini kan semua relawan fanatik itu tadi, dengan berbagai motif ya, kita sebutkan dengan berbagai motif. Nah, apakah kita mengalami kemunduran? Padahal sudah ada contoh kok. Sebenarnya kan nggak perlu lagi ini dibahas di MK. Mungkin gimana kalau pandangannya Mas Sunu? Ya, menurut saya kan karena ada celah hukum itu, Mas. Jadi bisa dimanfaatkan. Jadi mereka nggak salah. Lagi-lagi pasal karet ya. Jadi mereka melaporkan itu nggak salah karena mereka bisa kok, gitu. Dan diterima sama aparat penegak hukum. Jadi nggak ada waktu kemarin itu nggak ada kepastian hukum. Saya berhak melaporkan, kenapa saya nggak ditolak misalnya, gitu ya. Betul. Jadi saya pikir ini yang ini mengubah fondasi hukum kita sekarang ini dengan adanya keputusan MK ini. Cuma pertanyaannya yang jadi PR itu, apakah di bawah itu aparat penegak hukum bisa melaksanakan langsung aturan ini? Karena kan misalnya di Polres atau di Polsek, relawan dengan jumlah ratusan gitu yang menggeruduk kantor polisi itu melaporkan ini karena menghina presiden atau wakil presiden. Mereka bawa masa segitu. Mereka belum nggak tahu atau pernah nggak tahu soal putusan MK ini dan ngotot pengen melaporkan gitu kan, dengan pasal macam-macam seperti itu, penghinaan. Nah, itu khawatirnya kan mereka polisi juga, aparat penegak hukum di bawah juga tersudut. Jangan sampai, menurut saya jangan sampai diakomodir gitu ya, karena udah tegas ini, jangan sampai diterima laporannya. Artinya gitu, penyidik harus cerdas dalam menyikapi laporan-laporan yang masuk, gitu kan? Dan menurut saya perlu kejaksaan dan kepolisian itu menerbitkan surat edaran ke bawah, sampai bawah, bahwa ini kalau ada laporan seperti ini ya jangan diterima seperti itu. Nah, ini kan kita flashback lah ya. Ini tadi kita presiden dan wakil presiden. Kan ada yang memang berfungsi sebagai memang jabatan presiden dan wakil presiden ini memang harus kita jaga marwahnya, kehormatannya. Tapi kalau personal selama tidak pribadi atau kebijakan, boleh dong kita kritikan gitu, tanpa harus melakukan penghinaan. Karena bagaimanapun, bagaimana kita bisa menjaga marwah dan kehormatan kepala negara kita, presiden dan wakil presiden, kalau kita sendiri melakukan kritikan dengan cara yang menghina atau yang menyerang personal, pribadi. Nah, bagaimana sebenarnya kalau kita lihat untuk mantan presiden nih, Mas Joni? Kan banyak, kita ambil contoh lah, kasus ijazah Presiden Jokowi yang rame sampai sekarang. Saya udah nggak tahu, udah berjilid-jilid berapa kita membahasnya itu. Kan memang Pak Jokowi sendiri melapor juga ada, meskipun lapak pelaporannya agak beda ya, bukan pelaporan penghinaan atau apa gitu di pelaporannya di Polda itu, di kantor polisi, tapi kan juga menyertakan laporan-laporan dari relawan-relawan. Nah, di dalam pasal ini kira-kira mungkin nggak sih juga berlaku untuk mantan presiden itu? Ya, kalau saya melihatnya, karena ini kan putusannya kan baru sekarang nih emang ya. Apakah ini putusan ini berlaku surut atau tidak? Ya itu kan masih perlu dikaji lagi ya sama MK. Mungkin MK nanti akan
menurunkan semacam surut atau ini berlaku surut atau tidak surut, tapi kembali lagi yang kasus Presiden SBY itu bisa menjadi contoh atau jurisprudensi ya bagi masyarakat supaya lebih bijak lagi mengkritik dalam ruang yang sehat gitu. Terus yang dikritik juga kalau tidak terima ya disampaikan ke jalurnya gitu. Nah, sebenarnya Pak Jokowi ini juga sudah melalui on the track-nya gitu di jalurnya dia Presiden ke Polda, kemudian ke Barreskrim melaporkan kasus tudingan ijazah palsu ini. Nah, yang menjadi kasusnya berlarut ini kan ada relawan, simpatisan yang juga melaporkan pihak-pihak yang mengkritik atau yang istilahnya terus-menerus menyudutkan mantan Presiden Pak Jokowi. Nah, ini kan yang mungkin harus bagaimana penyidik sebelumnya itu kan memeriksa berkas atau ininya masalahnya itu seperti apa supaya tidak berlarut gitu. Sampai sekarang kan ini kasusnya sudah di pengadilan, nah itu lagi menunggu proses pengadilan Dr. Tifa dan Roy Suryo itu, Mas. Oke. Artinya dalam hal ini kita bisa melihat bahwa ini mungkin karena sebagai mantan presiden atau wakil presiden ya karena mantan ya kembali menjadi rakyat biasa mungkin ya. Artinya ya perlakuan hukum pun akan sama dengan publik yang sebenarnya kan. Yang di MK ini kan kayaknya hanya membatasi pada presiden dan wakil presiden aja ya, presiden dan atau wakil presiden saja yang kita batasi. Nah, kalau kita lihat apakah ini menjadi sebuah kemajuan dalam ketatanegaraan kita, Mas Fikri? Bisa dibilang iya, bisa bilang tidak, ya. Artinya kemajuan, ya ada progres bahwa ada kepastian seperti Pak Sunu tadi bilang ada kepastian hukum siapa yang boleh melapor. Nah, saklek nih presiden dan atau wakil presiden. Tetapi jangan juga kita senang nih dengan putusan ini, karena bisa jadi di balik putusan ini ketika presiden atau wakil presiden dan atau wakil presiden itu tidak melakukan pelaporan, jangan-jangan orang yang melakukan kritik itu juga menjadi sasaran tembak nih dari para pendukungnya gitu. Sasaran tembak dalam bentuk segala macam ya. Entah itu dibully atau segala doxing. Termasuk di doxing mungkin ya. Itu yang kita khawatirkan memang bahwa yang berhak mengadukan adalah presiden dan atau wakil presiden, tetapi mereka kan punya pendukung. Betul. Dua orang ini punya pendukung, punya relawan yang sangat-sangat fanatik mungkin gitu. Siap. Nah, ini juga mungkin kita harus edukasi nih kepada para relawan-relawan presiden atau wakil presiden atau siapapun bahwa kalau ada orang mengkritik kebijakan sepanjang dia tidak mengkritik personal, janganlah didoxing gitu, janganlah dibully. Itu mungkin harus juga menjadi menjadi sebuah pegangan bagi para relawan-relawan itu supaya tidak juga terlalu fanatik banget lah dengan tidak terlalu membela presidennya juga gitu. Dukungannya. Ya karena kalau kita lihat kan sebenarnya itu yang sebenarnya menjadi kekhawatiran. Oke, mungkin karena ingin menjaga marwahnya presiden, marwah kehormatan pribadi mungkin ya dalam tanda petik, bukan jabatannya sebagai kepala negara. Presiden dan atau wakil presiden ini enggan memilih datang ke kantor polisi untuk melaporkan sebuah peristiwa atau kritikan yang dinilai merasa penghinaan. Tapi yang kita khawatirkan adalah relawan-relawan yang tadi, yang mungkin tadi hanya sekedar carmuk atau dengan motif ekonomi, akhirnya mereka beralih tugas, tidak melaporkan lagi, tapi malah melakukan doxing. Nah, artinya jadi simalakama juga putusan ini sebenarnya kalau kita lihat dalam kebebasan berekspresi dalam sebuah demokrasi ya Mas Uni. Ya, memang ada sisi yang mungkin agak perlu dicermati soal dampaknya ya Mas. Itu akan tetapi bahwa memang ini kemajuan, menurut saya kemajuan hukum ya. Ya, kemajuan hukum ya, betul. Dalam di negara kita yang selama ini 10 tahun lebih ya, dua kali periode, itu agak dalam tanda kutip aktivis itu seperti terteror gitu ya, dengan polisi-polisi moral seperti itu. Sekarang mereka bisa lebih merasa tenang karena
Ya nanti kalau misalnya kritikku ditanggapi, yang tanggapi langsung presiden dan wakil presiden gitu ya, dilaporkan ke polisi. Itu lebih, menurut saya lebih elegan ya. Namun dampaknya ya itu tadi yang disampaikan bahwa terjadi kekhawatiran bahwa mereka nanti akan di doxing, dibully, bahwa dikuliti sampai rumahnya didatangi segala macam, itu yang perlu diantisipasi oleh pemerintah bahwa kita itu negara hukum ya. Jadi kalau misalnya menyampaikan kritik, dibalas kritik lah. Ya, Ada betul. diskusi baik-baik. Lebih baik itu kan elegan ya di negara kita, dan mencerminkan kita itu seorang pemikir yang Dalam sebuah diskursus lah kita saling berbalas kritik itu kan. Nah, saling berargumen sampai panas nggak apa-apa, cuma itu jangan sampai perbuatan-perbuatan yang mungkin semacam teror, doxing segala macam itu kan menurut saya nggak bagus gitu. Ya. Itu kedepannya di negara demokrasi gitu. Di negara demokrasi memang tidak baik untuk melakukan doxing atau hal-hal yang seperti itu. Terakhir, singkat saja mungkin Mas Joni. Dalam demokrasi yang sehat, mana yang lebih berbahaya? Presiden terlalu mudah merasa dihina atau rakyat terlalu takut untuk mengkritik pemerintah? Iya, ya kalau sebenarnya sih pilihan, tidak ada pilihan gitu. Jadi ya presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan harus menerima kritik dan tidak menganggap kritikan dari masyarakat, dari rakyat itu sebagai sebuah cemoohan, sebuah penghinaan yang mengganggu marwah atau martabat yang bersangkutan, dalam hal ini presiden maupun wapres. Dan kemudian rakyat sekarang sudah cerdas. Mereka mungkin sebelum mengkritik atau menyampaikan pendapat, mereka sudah men-searching atau meng-googling itu mana-mana data-datanya yang bisa disampaikan atau dikritik ke pemerintahan. Jadi saya pikir keduanya ini harus bersinergi gitu antara rakyat sama pemerintah. Pemerintah menerima masukan kritik dari masyarakat, rakyat teruslah mengkritik yang membangun pemerintah agar pemerintah juga bisa berbuat banyak kepada rakyatnya gitu. Ya, betul. Pemerintah juga harus mendengar kritikan, atau mungkin juga ya tidak hanya sekedar kritikan, mungkin saran dari rakyat perlu dipertimbangkan juga. Mungkin ada beberapa kebijakan yang dinilai terlalu menurut masyarakat mungkin hanya menguntungkan segelintir orang, segelintir kelompok, ya belum merata ke masyarakat umum, ya itu harusnya juga pemerintah harus mau mendengarkan ya. Terima kasih Mas Joni, Mas Unu, dan Mas Zikri. Sobat Sindo, kalau presiden dihina, presiden bisa mengadu. Kalau presiden dikritik, presiden harus mendengar. Jangan sampai negara terlalu sibuk melindungi pejabat dari kata-kata, sementara kita lupa mensejahterakan rakyat dari rasa takut untuk berkata-kata. Saya Ika Kesuma, sampai jumpa.